Syarat jenazah wajib dimandikan. Yang pertama, jenazah itu orang Islam. Kemudian yang kedua, didapati tubuhnya walaupun sedikit. Dan yang ketiga, bukan mati syahid. Ini adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memandikan mayat dan dijaganya kepercayaan, tidak dibukakannya kepada orang lain apa-apa yang dilihat pada mayat itu, bersihlah ia dari segala dosanya seperti keadaannya sewaktu dilahirkan oleh ibunya. Sabda beliau lagi, hendaknya yang mengepalainya keluarga terdekat kepada mayat jika pandai memandikan mayat, jika ia tidak pandai siapa saja yang dipandang berhak karena waroknya atau karena amanahnya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian cara memandikan mayat atau jenazah. Yang pertama, jenazah dibaringkan di tempat yang tinggi seperti ranjang yang di atasnya sudah diletakkan 5 atau 6 buah potongan batang pisang. Sering kita melihat kalau di kampung-kampung ada tempat pemandian jenazah yang sudah terbuat seperti meja dan bantalannya memang itu pelepah atau batang pisang. Kemudian yang kedua, jenazah dimandikan di tempat yang tertutup, jadi diusahakan tidak terlihat oleh umum. Kemudian yang ketiga, jenazah hendaknya dipakaikan kain basahan atau penutup aurat. Dan yang keempat, setelah jenazah dibaringkan di atas potongan batang pisang, lalu dengan air dan sabun, jenazah dibersihkan dari najis yang melekat di tubuhnya. Adapun tata cara memandikan jenazah. Setelah jenazah dibersihkan dari najis, serta gigi dan mulutnya dibersihkan, lalu dengan menggunakan air dan sabun, seluruh tubuh jenazah dari rambut kepala sampai telapak kaki dimandikan sampai bersih. Kemudian yang kedua, setelah selesai dimandikan, kemudian dirapikan rambutnya serta diwudukkan sebagaimana wuduk biasa. Kemudian badannya dikeringkan dengan handuk, selesailah memandikan jenazah. Kemudian perawatan jenazah yang kedua setelah dimandikan adalah mengkafani. Mengkafani jenazah maksudnya adalah membungkus jenazah dengan kain kafan. Hukum mengkafani jenazah adalah fardu kifayah bagi orang-orang Islam yang masih hidup. Kain kafan dibolehkan dengan cara yang halal. Kain kafan diperoleh dengan cara yang halal, yakni diambilkan dari harta peninggalan jenazah jika ia meninggalkan harta. Kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bersih, berwarna putih dan sederhana. Ini adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kain kafan, yang artinya berpakaianlah kamu dengan pakaianmu yang berwarna putih, karena pakaian putih itu merupakan pakaian terbaikmu, dan kafanilah mayat kamu dengan kain putih. Jadi ini sabda Rasulullah bahwa kain kafan itu disunatkan berwarna putih. Cara atau ketentuan mengkafani jenazah. Yang pertama, jenazah laki-laki atau wanita minimal dibungkus dengan selapis kain kafan yang dapat melapisi seluruh tubuhnya. Untuk jenazah laki-laki dibungkus 3 lapis kain kafan yang tiap lapisnya dapat menutupi seluruh tubuhnya. Sedangkan untuk jenazah wanita sebaiknya dilapisi dengan 5 lembar kain kafan, yaitu kain basahan, baju, tutup kepala, kerudung atau cadar, dan kain kafan yang dapat menutupi seluruh tubuh. Kemudian cara memakaikan kain kafan. Mula-mula hamparkan selembar tikar di atas lantai. Lalu bentangkan 4 utas tali di atasnya. Kira-kira letaknya kepala, tangan, lutut, dan mata kaki yang hendak dikafani. Kemudian yang kedua, hamparkan di atas tikar tersebut kain kafan yang sudah disiapkan sehelai-sehelai dan setiap helainya diberi harum-haruman. Yang ketiga, jenazah hendaknya diolesi kapur barus yang halus, kemudian diletakkan di atas hamparan kain kafan yang telah disediakan. Kedua tangan diletakkan di atas dada, tangan yang kanan di atas tangan yang kiri, atau dibolehkan juga tangannya diluruskan ke bawah. Ini adalah cara dan ketentuan mengkafani jenazah. Cara memakai kain kafan. Tempelkan kapas secukupnya pada bagian muka jenazah. Kemudian tempelkan kain kapas secukupnya pada bagian pusarnya jenazah. Lalu tempelkan kain kapas secukupnya di kelaminnya jenazah. Kemudian tempelkan kain kapas secukupnya pada bagian duburnya jenazah. Langkah selanjutnya, setelah itu seluruh jenazah dibalut dengan kain kafan sampai rapi, lalu diikat dengan 4 utas tali yang sudah disiapkan, yaitu yang tadi pertama di bagian kepala, yang kedua di bagian lengan, yang ketiga di bagian lutut, dan yang keempat di bagian mata kaki.